Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Jika pertemuan sebelumnya kita menerangkan tentang batuan induk nikel laterite dari awal pembentukan hingga terekspos ke permukaan, maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana batuan induk nikel laterite setelah terekspos ke permukaan mengalami pelapukan atau yang kita kenal dengan lateritisasi. Bagaimana proses pelapukan tersebut, jenis pelapukan apa yang terjadi, seperti apakah pengekayaan unsur nikel laterite sehingga membentuk lapisan-lapisan di zona laterite tersebut. Bagaimana keterangan selanjutnya? Simak dasar teorinya, simak videonya dari awal sampai akhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, namun tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Pelarutan dan konsentrasi residu. Menurut Evans 1993, laterite adalah produk sisa dari pelapukan kimia di permukaan bumi, di mana mineral asli, primer, mengalami ketidakstabilan karena adanya air, kemudian larut atau pecah, dan membentuk mineral baru yang lebih stabil. Proses utamanya meliputi pelepasan unsur air hujan yang bersifat asam lemah meresap ke dalam batuan induk seperti peridotit dan serpentinit, dan melarutkan unsur-unsur yang lebih mudah bergerak seperti magnesium, silika, dan kalsium. Konsentrasi residual. Unsur-unsur yang kurang larut, seperti besi, aluminium, nikel, dan kobalt, cenderung tertinggal dan terakumulasi sebagai residu di lapisan atas profil pelapukan. Pelapukan pada batuan induk nikel laterite itu berjenis pelapukan kimia. Pertanyaannya, mengapa pelapukan kimia lebih ideal untuk batuan induk laterite dibandingkan dengan pelapukan fisik? Pelapukan kimia lebih ideal untuk nikel karena nikel laterite terbentuk dari pelapukan batuan ultrabasa yang kaya akan mineral nikel seperti peridotit di iklim yang basah, di mana air hujan yang sifatnya asam lemah dan panas memicu pelarutan unsur nikel dan magnesium dari mineral asli. Sementara sisa pelarutan menghasilkan zonasi laterite yang kaya akan nikel, misalnya seperti zona limonit dan saprolit, dan memisahkan unsur secara kimia, bukan sekedar hancur secara fisik. Pelapukan fisik hanya sekedar menghancurkan batuan, tetapi tidak memisahkan unsur atau membentuk endapan nikel seperti laterite. Mengapa pelapukan kimia pada proses laterisasi ini lebih penting? Yang pertama yaitu pembentukan endapan. Nikel laterite adalah produk dari proses lateritisasi, yaitu pelapukan kimia intensif pada batuan beku ultrabasa. Yang kedua, pemisahan unsur. Pelapukan kimia melarutkan silika atau SiO2 dan mengkonsentrasikan nikel oksida serta oksida magnesium di zona tertentu dan menciptakan endapan biji. Yang ketiga, kondisi iklim. Iklim tropis di Indonesia dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat mendukung pelapukan kimia, mempercepat proses pelarutan mineral. Yang keempat, fokus pada mobilitas. Pelapukan kimia mengubah mineral asli menjadi mineral sekunder seperti limonit yang kaya Ni, biotit, dan serpentinit. Mengapa pelapukan fisika tidak ideal? Ya, alasan yang pertama yaitu pelapukan fisika hanya menghancurkan
Pelapukan fisik hanya memecah batuan menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimia atau memisahkan unsur nikel secara efektif. Yang keduanya, tidak membentuk zonasi. Pelapukan fisik tidak menciptakan lapisan-lapisan latrit yang kaya akan nikel. Singkatnya, nikel latrit adalah hasil dari pelapukan kimia yang selektif pada batuan induk, yaitu ultra basa, bukan sekedar hancur fisik di mana air bekerja memisahkan nikel dan matriks batuan. Tahapan yang kedua dari proses pelapukan nikel latrit yaitu reaksi kimia utama yang mengubah komposisi mineral secara drastis. Proses latritisasi yang merubah komposisi mineral batuan asam secara drastis utamanya terjadi melalui proses pelapukan kimia, terutama dalam kondisi iklim tropis sampai subtropis yang lembab dan hangat. Reaksi kimia utama yang terlibat ini meliputi tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hidrolisis, bereaksi dengan mineral primer dalam batuan, terutama mineral silikat dan aluminosilikat untuk membentuk mineral sekunder yang lebih stabil di permukaan seperti mineral lempung, misalnya kaolin, dan proses ini memecah daripada struktur kristal mineral asli. Yang kedua yaitu oksidasi, mineral-mineral yang mengandung unsur yang dapat teroksidasi, terutama yaitu mangan dan besi, bereaksi dengan oksigen terlarut dalam air dan udara. Ini menghasilkan oksidasi dan oksihidroksida besi yang tidak larut, seperti hematit dan limonit yang memberikan warna merah atau coklat pada endapan nikel latrit. Yang ketiga yaitu pelindihan atau yang kita kenal dengan leaching dan pelarutan. Air hujan yang sedikit asam mengandung CO2 terlarut membentuk asam karbonat lemah, melarutkan dan memindahkan unsur-unsur yang lebih mudah larut seperti silika, kalsium, natrium, kalium dari zona pelapukan. Unsur-unsur ini terbawa oleh air tanah atau migrasi air tanah. Yang keempat, pengendapan atau presipitasi, unsur-unsur yang tidak larut. Dalam kasus endapan nikel latrit, nikel dan kobalt tertinggal dan terkonsentrasi di zona pelapukan atau diendapkan kembali, dipisah di bawah dalam bentuk mineral oksida atau hidroksida. Perubahan drastis komposisi ini hasil dari reaksi ini adalah perubahan drastis dari batuan beku atau batuan beku ultrabasa sebagai batuan asal yang kaya akan mineral silikat primer menjadi mineral sisa dominan oleh oksida dan oksihidroksida serta mineral lempung sekunder. Unsur-unsur berharga seperti nikel dan kobalt terakumulasi dalam profil latrit membentuk endapan biji yang bernilai ekonomis. Singkatnya, latrisasi adalah proses pemisahan alami di mana sebagian besar mineral asli hancur dan unsur-unsur tertentu terakumulasi menjadi mineral sekunder yang kaya akan oksida dan hidroksida besi dan aluminium serta berpotensi mineral biji nikel dan kobalt.
Dari tahapan yang ketiga yaitu konsentrasi dan pengkayaan unsur pada nikel laterit. Mengapa unsur yang tidak mudah larut tertinggal dan mengalami konsentrasi? Konsentrasi dan pengayaan unsur pada endapan nikel laterit terjadi melalui proses pelapukan kimia yang intensif pada batuan ultrabasa seperti peridotit dan dunit. Fenomena unsur-unsur yang tidak mudah larut atau tertinggal dan terkonsentrasi dapat dijelaskan berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat kelarutan relatif. Proses laterisasi melibatkan pelindihan atau leaching unsur-unsur yang mudah larut oleh air hujan yang bersifat asam karena mengandung CO2 yang terlarut. Unsur-unsur seperti magnesium, silika, kalium cenderung larut dalam air tanah dan terbawa ke bawah profil atau keluar dari sistem. Sebaliknya, unsur-unsur seperti nikel, Fe, kromium, kobalt, aluminium, dan mangan memiliki kelarutan yang jauh lebih rendah dan kondisi pH lebih rendah dalam dan redoks yang umumnya di lingkungan pelapukan dangkal. Yang kedua, pelapukan in situ di tempat. Karena unsur-unsur yang tidak larut tidak terpindah secara signifikan oleh air, mereka tertinggal di lokasi batuan induk asli saat material lain tergerus melarut. Proses ini menyebabkan volume massa batuan berkurang drastis, sementara unsur-unsur tersisa terkonsentrasi secara relatif dalam material tanah regolit yang terbentuk. 3. Presipitasi dan fikasi ulang. Meskipun Ni dan Co lebih tidak larut dibandingkan Mg dan Si, magnesium dan silika, mereka dapat tergerak sedikit ke dalam larutan dan kemudian mengendap kembali atau diresap oleh mineral lempung dan oksidasi besi mangan sekunder yang terbentuk di zona saprolit dan limonit. Mineral sekunder ini seperti garnierit yang kaya akan nikel, silika, dan oksidasi besi seperti geotit bertindak sebagai perangkap. Unsur-unsur tersebut mencegah mereka larut sepenuhnya dan memastikan konsentrasi tinggal di dalam profil laterit. Singkatnya, unsur-unsur tersebut terkonsentrasi karena mereka secara kimiawi stabil dalam kondisi pelapukan di permukaan, sementara unsur-unsur lain yang lebih mudah larut dihilangkan dari sistem. Yang kelima, pada endapan nikel laterit mengapa terbentuk mineral-mineral baru yang lebih stabil? Mineral-mineral baru yang lebih stabil terbentuk pada endapan nikel laterit melalui proses pelapukan kimiawi yang intensif karena beberapa alasan utama. Kondisi lingkungan lateritisasi dicirikan beriklim tropis hingga subtropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat. Kondisi ini mempercepat laju reaksi kimia dan pelapukan batuan induk. Biasanya batuan beku ultrabasa seperti peridotit dan dunit secara drastis. Yang pertama yaitu ketidakstabilan mineral primer. Mineral primer dalam batuan induk seperti olivin dan piroksid terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi dalam mantel bumi. Ketika mineral itu tersingkap ke permukaan, mineral-mineral ini berada di luar kondisi kesetimbangan termodinamika dan menjadi tidak stabil. Yang kedua yaitu adanya air dan oksigen. Air hujan yang meresap seringkali bersifat asam, bertindak sebagai agen pelarut utama, sementara oksigen dari atmosfer memfasilitasi proses oksidasi, dan interaksi ini menyebabkan hancurnya struktur kristal
mineral primer. Yang ketiga, mobilitas elemen. Proses pelapukan yang menyebabkan elemen-elemen tertentu seperti magnesium dan silika larut dan bergerak ke bawah. Sementara elemen lain seperti nikel, besi, dan aluminium cenderung tetap berada di tempat dan mengendap kembali di zona yang berbeda-beda dalam profil laterite. Yang keempat, pembentukan mineral sekunder yang stabil. Elemen-elemen yang tertinggal atau endapan kembali kemudian bergabung membentuk mineral sekunder seperti mineral lempung, oksida besi atau yang kita kenal dengan geotit, dan mineral nikel hidroksida atau yang kita kenal juga dengan garnierit. Mineral-mineral baru ini secara termodinamika lebih stabil dalam kondisi pelapukan suhu rendah, tekanan rendah, dan keberadaan air dibandingkan dengan mineral primer lainnya. Singkatnya, mineral-mineral baru yang lebih stabil terbentuk berbagai respon alam batuan terhadap lingkungan permukaan yang sangat berbeda dari tempat aslinya, didorong oleh air, oksigen, dan suhu yang tinggi. Yang terakhir, sebagai kesimpulannya, pelapukan batuan induk laterite adalah proses geologi penting yang mengubah batuan dasar menjadi endapan nikel laterite yang bernilai ekonomis. Inti kesimpulan dari proses pelapukan ini adalah yang pertama, yaitu proses pelapukan kimia yang dominan. Pelapukan laterisasi adalah proses kimiawi yang didorong oleh air hujan, suhu tinggi, dan vegetasi, dan ini berbeda dengan pelapukan basic. Yang kedua, migrasi elemen. Proses ini menyebabkan unsur-unsur yang mudah larut seperti magnesium, kalsium, dan silika melarutkan dan terbawa pergi, sementara unsur-unsur yang tidak larut seperti nikel, besi, dan kromium tertinggal di tempatnya. Yang ketiga, konsentrasi nikel. Akumulasi relatif unsur yang tertinggal inilah yang menghasilkan konsentrasi nikel yang cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis, membentuk zona-zona biji yang berbeda-beda. Limonit bagian atas dan bagian bawah lagi yaitu saprolit. Yang keempat, ketergantungan pada batuan induk. Karakteristik endapan nikel laterite sangat tergantung pada komposisi asli batuan induknya, yang biasanya merupakan batuan ultramafic yang kaya akan magnesium dan silika. Yang kelima, yaitu produk utama. Hasil akhir dari proses ini adalah profil laterite yang terdiferensiasi menjadi sumber utama nikel dunia saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya dari pembahasan mengenai pelapukan batuan induk nikel laterite. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.